Recordingnya. Ya, nah nanti lain kali diingetin ya kalau saya lupa nge-record. Ya, oke. Jadi tadi sampai dijaga makan supaya mengendalikan kadar gula, mengendalikan LDL, secara otomatis berat badannya akan terkendali. Gitu, berat badannya akan terkendali. Nah, kemudian tadi mendengar dan melihat menggunakan alat bantu dengar ABD kalau Anda apa namanya? Kalau Anda mengalami kesulitan pendengaran, ya. Tapi kalau suara saya segini aja masih kedengeran, berarti suara telinga Anda masih sehat. Ya, kedengeran gak suara saya segini? Halo, suara Dengar saya. Ustaz. Oh, dengar. Aman-aman. Kedengeran. Berarti sehat ya. Berarti sehat ya. Jelas sekali. Udah ngopi. Udah ngopi. Enak banget. Saya seharian ini udah Mister. dua kali ngopi ya. Ngopinya nggak boleh Baru pakai gula. kuliah tadi Pak info. Ngopinya jangan pakai gula, Bapak Ibu. Kalau pakai gula nanti malah tidak jadi obat. Kalau nggak pakai gula jadi obat. Obat apa? Satu vasodilatasi, vasodilator. Dia membantu melebarkan pembuluh darah. Tuh, enak kan? Ya. Jadi orang yang minum kopi pahit maka biasanya cenderung lebih mudah sabar. Karena sama kopi aja dia udah marah-marah. Marah-marah gimana? Ketika minum kopi pahit, ah, gitu ya. Jadi udah marah duluan ya. Waalaikumsalam. Pak Ahmad, Masya Allah dari Saudi jam 5 sore. Ah, Bu Sunartin, gimana kabar Bapak? Ya, sering minum kopi pahit, obat jantung. Wah, betul sekali. Ya, Gorontalo kopinya enak kayaknya ya, kopi aslinya. Salam buat Bapak ya, Ibu. Pak Ahmad jam 5 sore di Saudi. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke Mekah, ke Madinah, nanti bisa silaturahim dengan Pak Ahmad. Amin. Ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Enakan yang manis sudah dicampur creamer. Bagus Bu Kholilah. Itu sebuah syarat untuk kena serangan jantung dan penyumbatan pembuluh darah jantung. Mantap Bu Kholilah. Ya, wes udah manis, gula, campur creamer lagi. Mantap, ya. Mantap ya. Itu udah. Huh, segala yang dicampur dengan creamer, Bapak Ibu, creamer itu rantai kimianya panjang. Kalau asam lambung kita yang normal saja itu mecah si creamer itu menjadi nutrisi itu berat sekali, berat sekali, ya, berat sekali. Pak Aris, kopi pahit apa betul bisa mengobati mencegah penyakit asma? Asma itu kan kebanyakan karena alergi atau juga pikiran. Nah, maka kalau pikirannya bisa menjadi lebih stabil, asmanya nggak kambuh-kambuh. Kalau pikirannya lebih stabil, imunitasnya kuat. Kalau imunitasnya kuat, nggak gampang kena alergi, ya kan? Artinya masuk tuh ke sana tuh, ke asma. Ya, lanjut lagi. Jadi ngomongin kopi kita. Ya, saya lagi kemarin di Kolaka nyari kopi Kolaka nggak dapet. Saya di Samarinda nih mau nyari kopi Samarinda nih. Ada nggak di Samarinda ini produksi kopi ya? Kalau keliling-keliling daerah saya mau nyari-nyari kopi gitu, beli kopi. Kalau ada yang jualan kopi daerah, boleh ya WA ke saya, nanti saya beli. Kemudian melakukan gunakan kacamata. Nah, gunakan kacamata kalau Anda bermasalah terhadap mata Anda. Sambil dipakai kacamatanya, nggak disambil sih. Maksudnya ketika Anda sedang pakai kacamata untuk harian, Anda juga lakukan
pengobatan bekam. Wajib bekam di kahil, di umum mugits, kemudian afdain, kemudian al-kahil. Itu untuk menajamkan penglihatan. Ditambah lagi menggunakan tetesan mata probiotik atau tetesan mata yang dari dari getah kitolot dan madu. Ya, nah, itu cepet banget ya bikin sehat. Kopi Lombok NTB yang asli enak. Weh, pernah nyobain saya di yang Lombok ya, enak memang kopinya. Ya, apalagi yang ada di daerah Sembalun. Nah, Sembalun kan? Ya, kopi Sembalun tuh mantap. Makasih Pak Sudibyo ya. 2018 terakhir ke sana, belum sempat lagi ke sana saya. Oke, kemudian aktivitas fisik Bapak Ibu. Nah, ini penting nih. Aktivitas fisik minimal 150 sampai 300 menit per minggu, per pekan ya. Latihan beban, kemudian latihan keseimbangan. Kalau latihan beban atau latihan beban ya, atau ditambah latihan keseimbangan. Tiga jadi ya. Ya, Anda latihan berjalan, gerak, agak cepat, lalu pelan. Cepat, lalu pelan. Gitu ya. Dibagi aja tuh. Kalau 7 hari, ya, atau 5 hari deh. Dibagi 300 menit, berarti sekitar 60 menit per hari. 60 menit bagi dua, berarti setengah jam pagi, setengah jam sore. Nah, gitu ya. Terus sepekan 2 kali latihan beban, angkat beban. Ya, pakai dumbbell bisa, kemudian push up bisa, plank bisa gitu ya. Kemudian latihan keseimbangan, berdiri tangannya seperti ini, menyeimbangkan diri. Gitu, keseimbangan. Karena itu pengaruh dengan otak juga, melatih kerja otak. Lalu kemudian stop merokok. Kopi menyebabkan tipes? Nggak ada, Pak. Kayaknya nggak ada, Pak Wijianto. Kopi tidak menyebabkan tipes. Tipes itu karena adanya bakteri tiposa. Bakteri tiposa itu bakteri yang sudah ada di usus kita. Ya, jadi eh, kopi tidak menyebabkan tipes. Insya Allah ya. Itu yang saya ketahui. Lanjut ya. Kemudian tidur berkualitas. Ingat tidurnya berkualitas. Bukan tidur sebanyak mungkin atau tidur selama mungkin. Tapi tidurnya berkualitas. 7 sampai 8 jam sehari. Misal kita ini kalau Anda misalnya tidak bekerja di luar rumah ya, tidur dari jam setengah 11 sampai setengah 12, 1 jam. Lalu kemudian Ba'da Isya ya, sekitar jam 9 malam Anda mulai tidur 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3. Nah, sampai jam 3 bangun, kemudian lakukan sholat malam ya. Lakukan sholat malam sampai subuh, begitu kan? Kemudian olahraga, lalu habis olahraga Anda mandi, sarapan, ya, lalu beristirahat lagi. Nanti di setengah 10 Anda lakukan qailullah lagi, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 11 sampai setengah 12 ya. Nah, itu dapatlah 7-8 jam ya. Dan berkualitas tidurnya ya. Ustadz, tante saya kena Alzheimer. Apa sakit Alzheimer bisa menurun ke anaknya? Secara genetiknya bisa. Secara genetiknya bisa. Gimana cara mencegahnya? Ya ini, kita lagi bahas nih, pencegahannya. Ya, pencegahannya kita sudah bahas. Kemudian sedang bahas. Tidur berkualitas dan mengelola stres. Ingat, mengelola stres. Cara mengelola stres yang benar, Bapak Ibu, bukan yang benar lah ya, yang cukup efektif. Nah, saya boleh mengatakan cukup efektif ya cara mengelola eh, stres yang cukup efektif, yaitu menggunakan unsend letter dan jurnal syukur. Ini materi tentang unsend letter dan jurnal syukur. Ini sudah saya publish di channel YouTube saya, Mentor Herbalis.
ya tentang bagaimana cara mengelola emosi kita ya. Silakan cari di recording webinar-webinar sebelumnya di channel YouTube Mentor Herbalis ya. Mentor Herbalis. Jangan lupa subscribe, hidupkan lonceng, komen, like, dan share gitu ya. Oke, kemudian apalagi setelah mengelola stres, melakukan aktivitas kognitif dan sosial. Kognitif itu berarti mulai dari membaca, menulis, menghafal, ya, menghafal Quran, menghafal hadis, ya, menghafal apalagi ya, banyak lah ya hal-hal yang bisa kita hafal. Tulisan-tulisan karya ilmuwan-ilmuwan atau yang lain-lain. Kemudian kursus-kursus ya berkomunikasi dengan banyak orang ya, ikut komunitas-komunitas, kemudian ikut komunitas spiritual, misalnya pengajian-pengajian gitu ya, atau komunitas spiritual di agama lain. Lalu kemudian program kerelawanan, misalnya bakti sosial, ya bagi-bagi Jumat berkah, Jumat bersih dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, kopi bisa bikin fresh perasaan betul. Masih di Samarinda, masih malam ini nih masih di Samarinda ini. Besok masih ngisi training sampai hari Ahad insya Allah. Kenapa Pak Sriadi mau ngirim kopi tah? Bercanda ya. Lanjut. Jadi ketika Anda ikut komunitas-komunitas, ya otak kita tuh akan terus berpikir. Tapi komunitasnya yang tidak bikin toksik, catatannya. Komunitasnya bukan yang ngegibahin orang. Komunitasnya bukan yang ngejelek-jelekin orang. Komunitasnya bukan yang fitnah-fitnahin orang. Atau ngomong-ngomongin kejelekan-kejelekan sekalipun tentang negara ini. Ya, kalau komunitas itu ngomongin itu terus, lebih baik left group sajalah. Bukannya tidak setuju dengan obrolan itu. Kadang-kadang itu bisa hal-hal negatif itu lebih mudah masuk. Setan lebih mudah menggoda kita, membuat pikiran kita menjadi overthinking dengan hal-hal tersebut. Udahlah, mendingan diem aja, grupnya gak usah dibuka, seminggu sekali aja bukannya, gitu ya, daripada menjadi toksik. Kalau memang misalnya masih dibutuhkan sesekali gitu ya, relasi-relasi Anda ya. Tapi jangan nimbrung-nimbrung ketika ngomongin soal kejelekan seseorang, komunitas lain, organisasi lain, atau bahkan negara ini. Kita doain aja ya, gitu. Oke. Lalu kemudian kurangi polusi. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang sering di perjalanan pakai motor, naik angker, anak kereta, ya. Kemudian sering naik bus umum, maka pakai masker. Ya. Kemudian ya kalau Anda naik motor wajib pakai helm ya supaya cedera kepala juga bisa pengaruh kepada Alzheimer. Ya. Kalau kata orang kita nggak tahu kalender apa namanya kalender naas kita, gitu ya. Kalender naas kita. Oke. Ustaz, kalau sakit kalium itu penyebabnya apa? Terus cara pengobatannya kalium itu kekurangan ya, kekurangan mineral kalium ya. Penyebabnya ya nutrisi yang tidak makan secara variatif, makanan yang tidak variatif atau monoton itu menyebabkan kalium berkurang, kurang mendapatkan asupan kalium. Cara pengobatannya gimana? Ya berarti makanannya mesti bervariatif, sayurnya variatif, ikan, daging bervariatif, gitu ya, buah-buahan variatif. Kalau enggak, nanti kaliumnya bisa mengalami kekurangan. Oke, kemudian dari situ kita eh, perlu juga membahas tentang bagaimana cara terapi mandirinya. Utamanya terapi mandiri dulu ya. Atau dengan caregiver ya.
caregiver. Caregiver tuh keluarga yang membantu, ya, ke keluarga yang membantu penderita stroke untuk bisa apa namanya, untuk bisa membantu pemulihan Alzheimer. Berat, ya, karena sel otak itu regenerasinya 40 tahun sekali, Bapak Ibu. Regenerasi sel otak itu 40 tahun sekali. Sehingga kalaulah di umur 65 tahun kena Alzheimer, secara hitungannya nggak bisa disembuhkan. Tapi Rasulullah menyampaikan, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, berarti kita bisa mencari apa obat-obatan herbal tentunya, karena ini membuat regenerasi, membantu proses regenerasi sel. Berarti mesti masuk herbal, nggak bisa obat kimia sintetis. Karena obat kimia sintetis tidak bisa memberikan membantu dalam proses regenerasi sel. Gitu ya. Sekarang apa herbal yang perlu diberikan? Herbal dulu deh, ya. Atau ininya cara terapi mandiri, ya. Cara terapi mandiri. Gaya hidup. Nah, pertama gaya hidup dulu. Tadi udah gaya hidup, ya. Gaya hidupnya udah. Sekarang untuk pemulihannya. Pertama, rutinkan harian yang terstruktur. Bikin jadwal. Jadi bikin jadwal buat si penyintas Alzheimer. Jadwal mulai dari bangun tidur, kamar mandi, ya, sarapan, olahraga, nonton TV, baca Quran, baca buku, terus latihan mengingat, ya, terus berinteraksi dengan teman sebaya mungkin, ya, gitu ya. Ya, dan lain-lain sampai tidur lagi. Bikin jadwal tetapnya. Kemudian lingkungannya mesti aman di rumah. Misalnya ditulis kamar mandi, tulisan kamar mandi. Ya, tangga ditulis tangga. Kemudian pencahayaan di dalam rumah itu mesti baik. Jangan sampai ada undakan yang berlebih gitu, ya. Akhirnya bikin nyandung penderita Alzheimer, ya. Gitu. Lupa kalau suka nyandung. Ada tuh kadang kamar mandi, ya, itu pasti ada beda terapnya gitu kan. Ada beda terapnya, maka itu bisa kesandung, ya. Bisa jadi masalah. Oke. Nanti pertanyaan-pertanyaan saya akan jawab belakangan, ya. Kemudian lakukan program CST di rumah, ya. CST, Cognitive Stimulation Therapy atau terapi stimulasi kognitif. Mulai dari orang dengan demensia ringan sampai demensia sedang termasuk Alzheimer. Cara latihan CST apa? Cognitive Stimulation Therapy. Pasien atau penyintas Alzheimer ikut dalam aktivitas berkelompok. Berkelompok ini bisa satu keluarga, misalnya ada anak, ada istri mungkin, ya. Misalnya si penderita Alzheimer ini laki-laki. Istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya bikin permainan, ya. Bikin permainan dan latihan otak. Misal, ada gambar, keluarin gambar satu. Ini apa anak-anak? Rumah, 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 rumah. Gitu. Warnanya apa? Merah. Atapnya warnanya apa? Gitu, ya. Nah, lalu keluarin lagi satu benda. Ini apa? Pensil. Ya, gantian nanti tuh, gitu kan. Kemudian menyebutkan kategori-kategori. Misalnya ada buah-buahan, ada hewan, ada warna, gitu ya. Kembali ke PAUD, betul. Kembali ke PAUD, ya. Modelnya kayak gitu. Karena apa? Stimulasi otaknya ini kan udah rusak, berarti memori yang pernah tersimpan hilang, ya, gitu. Kemudian bisa, kalau bagi Muslim, mungkin hafalan Quran, mulai dari yang sederhana, hafalan Al-Fatihah, doa-doa, doa masuk kamar mandi, doa mau tidur, doa orang tua, ya, terus doa keluar rumah,
doa berpakaian dan seterusnya, ya. Atau apa namanya? Main balas pantun gitu ya. Nah, lalu kemudian apalagi mendiskusikan topik sehari-hari, misalnya perencanaan menu makanan, menu masakan. Tapi ini eh, agak susah kalau dilaksanakan eh, ngurusin menu makanan, masakan sama perempuan. Karena kalau sehatnya saja, perempuan ditanya mau makan apa, jawabnya terserah. Kalau dia Alzheimer, makin lagi terserahnya. Lah, kalau yang Alzheimer laki-laki, suaminya, istrinya nanya, Papa mau makan apa? Mau ayam goreng? Jangan, ayam goreng bosen. Terus apa atuh mah? Terserah papa maunya apa. Ya udah ikan bakar. Ah jangan ikan bakar mah nanti kena kanker. Ya udah eh, nasi goreng. Ih jangan atuh papa itu mah banyak minyak. Ya udah atuh apa mah? Ya terserah papa atuh apa. Begitu terus tuh orang Alzheimer sampai pikun ya. Ya, ya agak berat nih kalau ngurusin makanan sama emak-emak ya. Wahai ibu-ibu, bantu suaminya agar tidak kena Alzheimer ya. Oke, lalu kemudian yang berikutnya, latihan berhitung. Latihan berhitung. Mulai dari hitung-hitungan yang ringan. Lalu cerita kenangan-kenangan masa lalu. Anak datang ke tempat ayahnya atau ibunya. Abi, ingat gak dulu Abi itu pernah ngajak aku ke sini. Nah, bawa orang tuanya tuh. Kalau Anda punya rezeki, bawa orang tua Anda ke satu tempat yang mana itu bisa menjadi nostalgia masa lalu. Di mana waktu Anda kecil, tempat itu sangat berkesan, ya. Nah, Anda menceritakan itu, ya. Kemudian minta orang tua Anda untuk menceritakan itu kembali. Dulu gimana ya dia dulu ya gini, ini di sini ya. Aku SMP, inget nggak Abi? Oh iya iya iya. Nah, mulai dia mengingat mengingat mengingat. Akhirnya kan proses mengingat itu kan proses interaksi antar sel otak. Mengingat itu proses interaksi antar sel otak. Maka sel otak itu akan bisa bangkit kembali, bisa pulih kembali secara perlahan-lahan ketika proses mengingatnya dilakukan secara terus-menerus, simultan, tidak tertekan. Nah, itu pentingnya, tidak tertekan, gitu ya. Ya, bahasa kita mah pikun, ya, bahasa kita mah pikun. Bu Husnita Pekanbaru. Di Pekanbaru saya akan ngadain acara training instruktur komprehensif bulan Oktober, Bu Husnita. Ya, ada Uda Zulfadli, ya, ada Uda Zulfadli yang menjadi penyelenggaranya. Nah, mungkin eh, kalau ibu mau ikut training instruktur komprehensif, training terapi struktur lengkap dan praktis. Tanggal berapa ya? Pokoknya pertengahan Oktober, Bu Husnita. Ya, pertengahan Oktober. Kak Nisa atau kakak-kakak admin boleh tulis nomor teleponnya nanti Bu Husnita boleh tanya-tanya. Ya, tanya-tanya aja dulu tanggal berapa segala macam. Ya, nanti bisa ikut. Ada 14 keilmuan, terapi dan diagnosa dan herbal dipelajari untuk penanganan kasus stroke. Bisa nggak terapinya digunakan untuk kasus lain? Sangat bisa, termasuk Alzheimer, Parkinson, vertigo, migrain, insomnia, eh, autis, Down syndrome, kemudian anxiety, kecemasan, dan lain sebagainya. Tekniknya bisa digunakan untuk itu, gitu ya. Jadi training terapi terlengkap 14 keilmuan. Lanjut lagi. Tujuannya apa tadi Bapak Ibu? Kita melakukan berbagai aktivitas-aktivitas tadi merangsang otak agar tetap aktif. Jangan keseringan nonton, apalagi nonton HP, apalagi nonton Reels. Itu membantu hormon dopamin meledak terus-menerus tuh keluar, ya.
akhirnya otak akan tidak bergerak, tidak aktif. Kemudian menjaga kemampuan berpikir, mengingat dan berbicara lebih lama. Makanya kenapa saya senang berbicara lama itu salah satunya ya. Supaya nggak kena Alzheimer. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri, suasana hati menjadi gembira, bahagia. Ya. Kemudian memberi kesempatan bersosialisasi, tidak introvert terus. Durasinya berapa? Umumnya dalam eh, satu pekan itu ya bisa 14 sesi satu pekan ya. Jadi kalau sehari itu dua sesi atau tiga sesi satu pekan kan dapat gitu ya. Kemudian dilakukan di mana? Bapak Ibu bisa tanya di puskesmas, bisa datang ke klinik atau di rumah Anda. Sederhananya CTSE, CST itu senam otak sebenarnya. Nah, ya, latihan senam otak nanti Bapak Ibu bisa mungkin mudah-mudahan nanti saya bisa bikin videonya ya. Tapi kalau paling tidak Bapak Ibu latihan senam otak atau CST ya, Cognitive Stimulation Therapy, minta pasiennya penderita Alzheimer itu menyebutkan benda dengan kategori. Kan ada tuh gambar-gambar eh, suka tempelan poster-poster hewan, buah-buahan, sayuran, ya, apalagi kendaraan, nah gitu ya. Itu diajarin tuh buat penderita Alzheimer, ya gitu ya. Nah, oke, lalu kemudian tebak gambar. Tebak gambar juga ini gambar apa Pak? Ini gambar apa Bu? Ya. Lalu diminta dia untuk menyebutkan nama-namanya. Anda sebutkan dulu ya, ajarin dulu sebutkan gitu ya. Oke. Nah, itu tadi eh, apa namanya? Latihan mandirinya. Latihan mandirinya ya. Gitu. Nah, lalu herbalnya apa? Ya, herbalnya apa? Untuk terapinya dulu deh. Terapi fisiknya. Pertama pastikan lakukan pijat terapi zona kepala. Pijat terapi zona kepala di bagian kepala. Agar sirkulasi darah ke otak, oksigen ke otak itu lancar, kuat sehingga otak mendapatkan oksigen yang sangat banyak, akhirnya membantu proses pemulihan regenerasi sel otak menggunakan teknik pijat kepala. Kalau Bapak Ibu ingin belajar teknik pijat kepala saja, Bapak Ibu bisa pesan e-course, mengakses e-course terapi pijat kepala ya yang ada di Healthy Mastery Academy dalam bentuk akses YouTube private ya, dalam bentuk akses YouTube private. Harganya cuma 150.000, Bapak Ibu bisa akses seumur hidup belajarnya ya teknik itu. Itu sangat efektif sekali. Ditambah pijat stroke. Nah, pijat stroke itu salah satunya juga terapi pijat kepala juga ada. Lebih lengkap ya. Itu harganya 99.000 ya. Silakan nanti hubungi kakak-kakak admin ya untuk terapinya pijat kepala. Yang kedua, ini kalau Alzheimer tidak bisa digunakan dengan HDO ya. Karena HDO kan rusak yang kiri lalu membuat stimulasi memori baru di yang kanan. Tapi kalau Alzheimer itu kerusakannya bisa macam-macam, bisa beragam, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Jadi nggak bisa pakai HDO kepala. Maka yang bisa dilakukan adalah pijat kepala, ya. Kemudian yang berikutnya bekam di puncak kepala satu, samping kanan, samping kiri, depan bisa, belakang bisa, ya. Ada 5 area yang bisa diambil, ya, untuk berbekam. Tapi dalam satu kali pengekopan nggak boleh barengan, lima-limanya, mesti bergantian satu-satu satu. Gitu ya, bekam kepala wajib, bekam leher wajib, bekam pun di punuk itu wajib.
Gitu ya. Oke. Kemudian terapi apa lagi? Kalau terapi fisiknya itu saja cukup. Ya, bekam, pijat zona kepala. Ya. Nah, kemudian herbal. Nah, sekarang kita bahas herbal ya karena nanti akan lebih lengkapnya Bapak Ibu di kelas bedah kasus penyakit. Ya, akan lebih lengkap lagi kita akan bahas di kelas bedah kasus penyakit. Ya, di kelas Alzheimer. Ya, kelas Alzheimer. Lalu herbalnya apa? Yang pertama, ya, yang pertama itu mesti banget masuk yang namanya ginkgo biloba. Ya, itu membantu proses perbaikan regenerasi sel otak. Ya, ginkgo biloba. Dia juga bisa memperbaiki perilaku, ya, perilaku seseorang, gitu ya. Yang tadinya temperamen, emosian menjadi lebih sabar, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah omega 3. Omega 3 ya dari ikan ya, omega 3 karena ada DHA, ada EPA ya. Omega 3 tuh DHA dan EPA itu bisa mengurangi potensi untuk kardiovaskular ya. Kardiovaskular. Kemudian yang berikutnya apa? Kunyit. Nah, kunyit ya, ambil aja satu ruas, diparut, cuci dulu, diparut, lalu diperas, lalu langsung diminum. Kunyit ya, karena dia mencegah peradangan juga. Kemudian yang berikutnya ada pegagan, pegagan ya, pegagan darat ya, pegagan darat. Pegagan itu bisa membantu regenerasi sel otak. Kalau susah cari pegagan, Bapak Ibu, kami di HMA dan Herbal Madani Alami ada madu pegagan dan madu kurma plus. Plusnya ini plus pegagan, lebih banyak ya. Komposisinya lebih banyak, eh, madunya, pegagannya, sehingga bisa membantu mereka yang memiliki penyakit Alzheimer atau mencegah bagi Anda Bapak Ibu yang sudah di usia berapa? Nah, 50 tahun ke atas konsumsi madu kurma plus. Madu kurma plus pegagan. Kurma untuk perbaikan lambung, memberikan energi untuk lambung, untuk ginjal. Madu bisa memberikan energi memanaskan untuk jantung, memberikan energi untuk jantung. Pegagan memperbaiki fungsi otak, fungsi ginjal. Lengkap. Ya. Terakhir, Bapak Ibu, pola makannya, sayur-sayuran hijau, sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, ya, minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini sebagai lemak utamanya ya, gitu. Kacang-kacangan bisa pakai apa? Tahu, tempe, kedelai, ya. Tapi kalau kacang merah gimana? Boleh, ya. Kacang tanah boleh, kacang polong boleh, ya. Kemudian yang dibatasi apa? Daging merah olahan. Olahan, ingat ya. Berarti kayak nugget, sosis, olahan-olahan. Nggak boleh. Gorengan fast food, gula tambahan, lemak trans, seperti belum selesai nah. seperti apa namanya, mentega. Mentega. Mentega itu lemak transnya cukup tinggi tuh, ya, gitu. Lalu kemudian eh, alkohol nggak boleh lah, haram ya, sudah. Sayuran yang di Indonesia, sayur apa? Bayam, sawi, kangkung, brokoli, daun katuk, enak ya. Terus daun kelor, nah, kelor ya, bagus banget karena dia ada antivirusnya juga tuh kelor. Buah-buahan, blueberry, strawberry, strawberry ini pastiin dia sudah direndam dengan probiotik sebelum dimakan karena strawberry itu paling banyak pakai pestisida. Ya, maka stroberinya mesti direndam probiotik dulu. Kemudian jeruk, pisang, pepaya, alpukat. Tuh ya. Gampang ya buah-buahannya ya. Saya ulang, coba ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Ya.
blueberry, stroberi, jeruk, pepaya, pisang, alpukat. Lalu kemudian proteinnya ada ikan laut. Ikan lautnya kalau Anda tidak alergi itu bisa pakai ikan kembung, ikan tongkol, ikan sarden. Ingat ikan sarden, ikannya bukan sarden kalengan, bukan. Ya. Tahu, tempe, ayam tanpa kulit, ayam filet, ya. Kemudian bisa beras merah, oat, jagung, ya. Itu bisa Anda konsumsi. Kemudian lemak sehat, minyak-minyaknya, zaitun, minyak canola. Enak nih minyak canola Bapak Ibu. Saya di rumah kalau lagi ada rezeki beli minyak canola tuh ya buat goreng-goreng tipis lah gitu ya. Minyak kacang tanah, minyak almond, minyak mete. Porsi kecil aja jadi tumis-tumisan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua, sepertinya sudah cukup saya menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda ya. Kita akan buka sesi pertanyaan, 2 pertanyaan saja karena sudah setengah 10 ya. Kalau di sini udah setengah 11, setengah 10, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya langsung boleh. Jika ada yang ingin bertanya melalui kolom chat juga silakan raise hand ya. Oke. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Siap. Oke. Atau saya jawab dulu deh pertanyaan yang ada di kolom chat ini ya. Sebentar. Pertanyaan yang eh, Alzheimer ya. Tadi udah yang tantenya kena sakit Alzheimer ya. Itu sudah. Kemudian pertanyaan apa lagi? Oh, ke bawah ya. Cara konsumsi pegagan dengan obat kimia, Pak Rudi. Pak Rudi, kalau dengan obat kimia, pegagan dengan obat kimia diberi jarak. Sebaiknya diberi jarak 2 jam lah, 1,5 jam sampai 2 jam. Itu akan lebih aman ya konsumsinya. Pegagannya bisa pegagan serbuk, kapsul pegagan, madu pegagan, kemudian pegagan cair ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ada, bisa pakai itu. Atau pegagan segar yang di ngerambat di depan rumah itu, silakan diambil segenggam, cuci bersih, lalu kemudian direbus dengan air 5 gelas. Setelah mendidih, apinya dikecilkan, tunggu 15 menit. Setelah itu baru diminum. Ya, bisa insya Allah pegagan. Rutin dari 5 gelas itu Bapak Ibu bisa konsumsi selama 2 hari. Ya, selama 2 hari. Oke, ada lagi yang mau ditanyain Bapak Ibu? Saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada, saya mau sampaikan bahwa yang kemarin hari Kamis ada kelupaan. Saya ingin kemarin kita bahas tentang terapi kepala, ya, terapi kepala untuk em, apa terapi mandiri ya bagi penderita stroke atau yang mengalami keluhan lain. Nah, kemudian saya mau kasih hadiah kemarin bagi Bapak Ibu yang ikut sampai akhir ya, yaitu berupa rekaman bukan rekaman, video tutorial pijat wajah secara mandiri. Nah, itu sudah saya berikan kepada kakak-kakak admin. Silakan Anda hubungi nomor telepon admin yang ada di kolom chat. Tinggal tulis nama Anda, lalu tulis ikut webinar TSK, ya, kemudian minta bonus video. Nah, gitu ya, minta bonus video. Silakan, nanti Anda bisa langsung mendapatkan video itu secara gratis. Baik, ini ada pertanyaan. Eh, Ibu Weli Rizka Fatma. Silakan Ibu Weli. Ya, terima kasih Ustadz.
Saya mau bertanya, tadi kan untuk menajamkan mata dibekam di Umum Bukit, Afdan dan Nakroh. Untuk ininya, untuk herbalnya apa tadi Ustaz? Saya ketinggalan. Ya, Terima kasih. herbalnya ginkgo biloba, ya, Ginkgo pegagan, biloba. omega 3, ya. Ginkgo Ginkgo biloba biloba, ini pegagan, omega 3. Ginkgo biloba kalau mau pakai yang simplisia juga bisa, ya. Kalau pegagan yang simplisia juga bisa, yang seger juga bisa dicari begitu ya. Omega pegagan 3 yang segarnya berapa banyak? apa tuh? Pegagannya. Segenggam aja, Bu. Ambil aja segenggam. Kalau omega Segenggam. 3 yang berupa apa Ustaz? Omega 3 bisa cair, bisa ya. Cair. Kalau cair berapa takarannya? Cair cukup 1 sendok, Ibu. 1 sendok teh udah cukup ya. Oh, teh. Satu Kalau sendok ginkgo teh. biloba itu seperti apa bentuknya? Dia kan tanaman ya, Ibu ya. Bisa pakai yang segar juga atau bisa Oh, ada. yang praktis sudah jadi kapsulan juga bisa ya. Oh, kalau yang ginkgo biloba ini, kalau yang masih basah, berapa banyak? eh Apa ya? Mungkin sekitar 2 gram, 2 gram setengah. 2 gram. 2 gram, 2 gram setengah. Oh, Kalau itu 3 macam aja ya, Ustaz? 3 macam aja, ya. Tiga Dia macam. direbus. Direbus, ya direbus. Berapa airnya? Airnya 5 gelas, airnya Heeh. 5 gelas. Nanti nunggu 15 setelah mendidih, kecilkan apinya, tunggu 15 menit. Hmm. Gitu. Makasih, Ustaz. Ya, nanti diminum untuk 2 hari. Assalamualaikum. Jadi 1 hari itu sekitar 2 gelas 150 cc. Heeh. Nanti disimpan di kulkas, bisa buat diminum besoknya atau sore, besoknya lah kan sehari 2 gelas, pagi sore, gitu ya. Oke, Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. sama-sama Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, eh, karena sudah terakhir ini pertanyaan dari Ibu Husnita Pekanbaru. Pegagan yang sudah dikeringkan dijadikan teh juga bisa, bisa Ibu. Jadi kalau pegagan kering dijadikan teh itu bisa diambil, eh, di iniin ya, di apa, diseduh aja langsung gitu. Takarannya berapa? Secukupnya aja lah. Kalau kalau sudah kering mah ya secukupnya aja, tidak terlalu kental sekali, tidak terlalu encer sekali. Gitu ya. Aman. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, itu saja tadi informasi bonus yang diberikan. Silakan menghubungi admin, kakak-kakak admin saya yang menemani malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kita akan ketemu lagi hari Senin. Insya Allah Senin ya. Senin kayaknya. Kelas bedah kasus penyakit. Ya, pertemuan perdana kelas bedah kasus penyakit. Masih ada waktu, kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas bedah kasus penyakit. Yang pertama, pertemuan pertama, sesi pertama kita akan bahas tentang kasus stroke dan vertigo. Ya, diagnosanya, tindakan terapinya, dan peresepan obat herbalnya. Yang sudah saya berikan kemarin itu bagian pengantar, bisa akan tambah melengkapi ketika Bapak Ibu ikut kelas bedah kasus penyakit. 75.000 satu sesi. Kalau Anda punya buku Sembuh Bahagia gratis satu sesi itu, cukup kirim foto Anda bersama buku Sembuh Bahagia, Anda sudah bisa gratis ikut kelas. Lalu kemudian kelas-kelas berikutnya Anda bisa ikut dengan harga 50.000, diskon 25.000. Ya, tapi kalau Anda jadi agen buku reseller buku Semua Bahagia, beli 3 buku langsung gratis 16 kelas. Nilainya 1.200.000. Kalau Anda beli 10 buku gratis 32 pertemuan langsung. Nilainya 22.400.000. Bukunya harganya 200.000, dijual 249.000, Anda untung 490.000. Plus gratis ikut kelasnya senilai 2.400.000 selama 8 bulan. Gratis. Kayaknya baru Healthy Mastery Academy yang mengadakan seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat informasi malam hari ini. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin.
Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an bihamdika la ilaha illa asyhadu an anta la ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi